Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekan kelima mata kuliah trigonometri ini kita akan membahas mengenai pemakaian trigonometri pada segitiga. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Langsung saja kita ke subbabnya. Pertama itu pemakaian trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua pemakaian trigonometri pada segitiga seberang. Untuk bagian kedua ini pemakaian trigonometri pada segitiga seberang, kita akan menggunakan atau mempelajari aturan-aturan kosinus, sinus, dan tangen. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja membahas bagian pertama, yaitu pemakaian trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, telah kita ketahui saat pekan pertama mengenai nilai perbandingan trigonometri suatu sudut, di mana untuk alfa perbandingannya adalah untuk sinus adalah sisi depan banding sisi miring. Di sini untuk segitiga ABC dengan sudut alfa, maka sisi depan sudut alfa ini adalah BC. Untuk BC ini saya kasih simbol A, kemudian panjang AC saya kasih simbol B, dan panjang AB saya kasih simbol C, karena dia di depan sudut C. A ini di depan sudut A, kemudian B di depan sudut B. Nah, untuk nilai sinus tadi apa? Perbandingan antara sisi depan banding sisi miring. Sisi depannya itu adalah BC, kemudian sisi miringnya adalah AB. Maka BC per AB kalau sama dengan A per C. Nah, karena BC nya itu kita tadi kasih simbol A, kemudian AB nya kita kasih simbol C. Lanjut untuk kosinus. Kosinus alfa dia itu adalah perbandingan sisi apit atau sisi dekat per sisi miring. Makanya di sini B per C. Untuk tangen, sisi depan banding sisi apit atau sisi dekat. Begitupun dengan koseken, seken, dan kotangen. Nah, bagaimana kalau sudut beta? Untuk sudut beta sama saja, nilai sinus beta adalah sisi depan. Sisi depannya di sini AC. Kemudian banding sisi miring. Sisi miringnya tetap AB. Maka AC per AB atau BC per B per C. Nah, begitupun dengan kosinus. Kosinus itu adalah perbandingan sisi dekat atau sisi apit per sisi miring. Sisi dekatnya adalah A dan sisi miringnya adalah C. Begitupun dengan tangen beta itu B per A, koseken beta C per A, C per B, dan seken beta C per A, dan terakhir kotangen beta A per B. Jadi ini cuma review saja waktu materi pertama mengenai perbandingan, materi kedua mengenai perbandingan trigonometri. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh. Sebuah tangga disandarkan pada suatu tembok vertikal. Sudut yang dibentuk oleh tangga itu dengan lantai horizontal adalah 60 derajat. Jika jarak kaki tangga ke tembok tadi adalah 6 meter, hitunglah pertama panjang tangganya berapa, kemudian yang kedua tinggi tembok dari ujung tangga ke lantainya berapa, dan yang ketiga misal sudut antara tangga dan lantai adalah X, tentukan nilai X. Kita langsung saja ilustrasikan dalam bentuk gambar atau grafik. Kita dulu diketahuinya adalah jarak kaki ke tangga 6 meter, kemudian sudut yang dibentuk oleh tangga itu dengan lantai horizontal adalah 60 derajat. Nah, ditanyakan ini tadi
Kemudian penyelesaian untuk sketsa gambarnya. Misalkan AC ini adalah tembok, kemudian AB ini adalah lantai, dan BC ini adalah tangga. Karena diketahui jarak kaki tangga ke tembok, jadi jarak kaki tangga ke tembok atau BA itu adalah 6 meter. Kemudian sudut yang dibentuk oleh tangga dengan lantai horizontal adalah 60 derajat. Oke, yang ditanyakan dulu adalah panjang tangga itu. Jadi yang ditanyakan BC-nya berapa. Kemudian tinggi tembok yaitu AC-nya berapa. Nah, dan untuk pertanyaan ketiga, misalkan sudut antara tangga dengan tembok adalah X, jadi ini adalah X. Kita tulis ini adalah X. Nah, jadi kita nanti cari X-nya berapa. Walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan daripada besar sudut segitiga, karena di sini 90, di sini 60, maka pasti di sini adalah 30 karena 180, karena besar daripada sudut segitiga itu adalah 180 keseluruhan, kemudian dikurang 90 karena di sini sudut siku-siku, maka dia 90, kemudian dikurang 60, itu sama dengan 30. Maka nanti X-nya 30, tapi kita tidak menggunakan ini nanti, tapi menggunakan daripada perbandingan sudut trigonometri tadi. Nah, langsung saja kita jawab. Menurut perbandingan kosinus, kita pakai nilai kosinus. Karena apa? Karena yang diketahui adalah, saya perhatikan dulu gambar. Yang diketahui adalah sisi AB-nya. Nah, kalau kosinus 60 derajat, maka perbandingan sisi dekat atau sisi apit banding sisi miring. Maka nanti kita bisa cari BC-nya. Makanya kita pakai perbandingan kosinus untuk mencari BC. Nah, cos 60 derajat itu adalah sisi apit atau sisi dekat. Sisi dekatnya itu adalah AB per BC. BC itu adalah sisi miring. Nah, sisi apitnya tadi adalah 6 atau panjang AB-nya 6, kemudian per BC. Maka cos 60 derajat kali BC itu sama dengan 6, atau kedua ruas kita kalikan BC. Kalau ruas kiri kalikan BC, ruas kanan kalikan BC, maka BC-nya nanti habis atau 1. Kemudian cos 60 derajat kali BC sama dengan 6. Cos 60 itu adalah 1/2. 1/2 kali BC sama dengan 6. Kemudian kedua ruas kita kali dengan 2, maka diperoleh panjang BC sama dengan 12. Karena BC sama dengan 12, jadi panjang tangganya adalah 12 meter. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu besar atau tinggi tembok. Untuk tinggi tembok kita gunakan perbandingan nilai tangan. Kenapa? Nilai tangan itu adalah sisi depan per sisi apit. Nah, depannya tadi itu adalah AC, kemudian apitnya atau sisi dekatnya adalah AB. Maka tangan 60 derajat AC per 6. Lanjut, kedua ruas kita kalikan 6, maka tangan 60 derajat kali 6 sama dengan AC. Tangan 60 itu adalah tangan 60 derajat itu adalah akar 3. Makanya kita balik saja, AC sama dengan akar 3 kali 6. Akar 3 kali 6 itu adalah 6 akar 3. Jadi tinggi tembok 6 akar 3. Nah, boleh juga kita gunakan untuk mencari nilai AC-nya, kita gunakan nilai atau perbandingan sin. Karena kenapa? Kita sudah ketahui tadi panjang BC.
Nah, sinus 60 derajat itu adalah sisi depan, sisi depannya adalah sisi depan adalah AC. Kemudian sisi miringnya adalah 12 atau BC. Nah, ini sama dengan AC per BC-nya itu adalah 12. Kemudian sin 60 derajat itu kali 12, kedua ruas kita kalikan 12 sama dengan AC. Maka AC sama dengan sin 60 derajat itu adalah /2 akar 3. Nah, maka AC sama dengan /2 kali 12 kali /2 akar 3 itu adalah 6 akar 3. Jadi boleh juga kita menggunakan perbandingan nilai sinus. Oke, jadi terserah kita mau menggunakan perbandingan apa. Yang jelas apa yang ditanyakan ada di dalam perbandingan itu. Kemudian untuk yang lainnya, perbandingan yang lainnya kita ketahui panjangnya. Nah, oke ya. Lanjut untuk C. C itu adalah sudut antara tembok dengan tangga. Misalkan sin X, kita gunakan perbandingan sinus. Sin X itu adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah 6, kemudian sisi miring dari X itu adalah 12. Maka sin X sama dengan 1/2. Nah, kita cari berapa sih sudut X sehingga nanti dia sama dengan 1/2. Kemudian dia berada di kuadran 1 karena tidak mungkin sudut, kalau ada sudut, salah satu sudut di segitiga siku-siku kan sudah 90 derajat, maka pasti sudut yang lainnya itu adalah di bawah 90 derajat. Kalau di bawah 90 derajat, maka dia berada di kuadran 1. Maka X-nya adalah 30 derajat. Atau kita bisa menggunakan nilai di kalkulator. Dia adalah arcus sin X, arcus sin 1/2. Nah, kalau kita tulis arcus sin 1/2, maka itu akan muncul 30 derajat untuk kuadran 1 dan untuk kuadran 2 nya sekian. Oke, itu untuk penjelasan contoh pertama. Kemudian lanjut contoh selanjutnya. Seorang yang tingginya 1,6 meter berdiri pada suatu tempat di atas tanah yang horizontal pada jarak 50 meter dari pohon. Orang itu melihat puncak pohon tersebut dengan sudut elevasi 30 derajat. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Di sini ada kata sudut elevasi. Apa itu sudut elevasi? Nah, kita perhatikan sketsanya. Kita gunakan sketsa gambar. Jadi, seseorang yang tingginya 1,6 meter berdiri di suatu tempat. Misalkan dia berdiri di B ini. Jadi, orangnya berdiri di sini. Ya, atau di sudut B. Kemudian di atas tanah horizontal yang jaraknya 50 meter dari pohon. Jadi misalkan pohonnya itu adalah AC. Nah, jadi ini adalah pohonnya. Kemudian karena jarak dari orang itu ke pohon adalah 50 meter, maka jarak AB ini kita tulis 50 meter. Kemudian orang itu melihat puncak pohon tersebut dengan sudut elevasi. Yang dimaksud ini adalah sudut elevasi. Jadi, sudut elevasi itu adalah sudut di mana orang melihat ke atas. Nah, jadi itu merupakan sudut elevasi. Kemudian, hitunglah tinggi pohon tersebut. Maka yang ditanyakan adalah AC. Karena kita tadi sketsakan AC ini adalah pohon.
AC ini sebenarnya bukan tinggi pohon karena orang itu dia sedang berdiri, jadi masih ada di sini 1,6 meter. Maka nanti juga di sini kita tambahkan AC ditambah 1,6 meter. Nah, itulah adalah panjang pohon. Karena sudut elevasi tadi itu bukan dari kaki orang yang berdiri, tapi dari matanya, dari mata yang melihat pohon tersebut. Lanjut, kita gunakan nilai perbandingan tangan. Kenapa kita gunakan nilai perbandingan tangan? Karena tangan itu adalah perbandingan sisi depan per sisi apit. Karena diketahui sisi apit dan ditanyakan adalah sisi depannya atau ini AC-nya. Maka kita gunakan perbandingan tangan. Tangan 30 derajat itu sama dengan AC sisi depan per AB sisi apit atau sisi dekat. Sisi dekatnya adalah 50 meter. Kemudian tangan 30 derajat dikali 50 itu sama dengan AC. Kemudian AC-nya adalah sepertiga akar 3 karena nilai tangan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3 kali 50. Maka AC-nya adalah 50 per 3 akar 3, atau kita pakaikan kalkulator, dia kurang lebih 28,887. Kemudian jadi tinggi pohonnya AC ditambah tinggi orang yang berdiri tadi, 28,87 ditambah 1,6. Nah, kurang lebih dia sama dengan 30,47 meter. Jadi panjang atau tinggi pohon tersebut adalah 30,47 meter. Oke, lanjut ke contoh 3. Dari suatu tempat di titik A pada tepi sungai yang lurus, seorang melihat puncak sebuah menara di seberang sungai tepat di seberang titik A dengan sudut elevasi 45 derajat. Jadi si pengamat ini lagi melihat ke atas dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika orang tadi berjalan mundur ke belakang sejauh 100 meter dan melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat, hitunglah lebar sungai itu, kemudian hitung juga tinggi menara tersebut. Jadi pertama kita sketsa dulu gambarnya. Nah, di sini ada seseorang di titik A, kemudian di seberang di tepi sungai. Nah, di tepi seberang lainnya ada sebuah menara. Ya, menaranya itu adalah tingginya BC. Kemudian lebar sungainya adalah AB. Nah, kemudian si pengamat ini melihat di atas ujung menara dengan sudut elevasi 45 derajat. Ingat, elevasi itu adalah si pengamat, mata si pengamat yang melihat ke atas. Nah, kemudian si pengamat ini dia berjalan mundur ke belakang sejauh 100 meter. Nah, ke belakang ini kita kasih titik D. Dia melihat kembali si atas menara ini, ujung menara ini dengan sudut elevasi 30 derajat. Lanjut kita perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Misalkan ini tadi BC itu adalah tinggi menara, kemudian AB ini adalah lebar sungai. Nah, perhatikan segitiga ABC. Kita lihat nilai tangan 45 derajat. Ini kita cari dulu tinggi menara ya, atau BC. Nah, di mana tinggi menara itu untuk perbandingan tangan 45 derajat itu sama dengan BC sisi depan per sisi samping per AB. Kemudian sehingga kita bisa menentukan BC-nya itu sama dengan AB tangan 45 derajat. Oke, AB sama dengan
BC sama dengan AB tangan kali tangan 45 derajat. Kemudian selanjutnya kita perhatikan segitiga DBC. Jadi kita perhatikan segitiga DBC. Oke. Nah, untuk tangan 30 derajat dengan perbandingan sisi depannya itu adalah BC banding sisi dekat. Sisi dekatnya itu adalah DB, panjang DB. Sehingga untuk mencari nilai BC-nya itu sama dengan DB kali tangan 30 derajat. Nah, ini untuk persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Kemudian dari persamaan pertama dan kedua kita memiliki kesamaan bahwa ini sama-sama BC. Selanjutnya kita samakan persamaan 1 dan persamaan 2. AB kali tangan 45 derajat itu sama dengan DB kali tangan 30 derajat. Nah, perhatikan DB. DB itu adalah 100 meter ditambah AB. Jadi AB-nya ini belum diketahui ya. Dikali tangan 30 derajat. Oke. Kemudian kita kalikan 100 kali tangan 30 derajat ditambah AB kali tangan 30 derajat. Oke, kita kali masuk saja ini tangan 30 derajatnya. Lanjut, kedua ruas kita kurangkan dengan AB kali tangan 30 derajat. Jadi ruas kiri kita kurangkan AB tangan 30 derajat, ruas kanan juga kita kurangkan AB tangan 30 derajat. Karena kita kurangkan maka nanti ini jadi habis. Jadi di ruas kanan ini sisa 100 kali tangan 30 derajat. Nah, selanjutnya ini ada AB, maka kita asosiatifkan, kita kelompokkan dalam kurung nilai tangannya, kemudian di luar kurung kita keluarkan AB-nya. Maka AB dikali tangan 45 derajat kurang tangan 30 derajat karena sama-sama ada AB-nya. Selanjutnya ruas kanan tetap. Lanjut, untuk mencari AB-nya maka kedua ruas kita bagi dengan tangan 45 derajat kurang tangan 30 derajat. Maka di ruas kanan menjadi 100 kali tangan 30 derajat per tangan 45 derajat dikurang tangan 30 derajat. Oke. Lanjut, maka AB-nya sama dengan 100. Nilai tangan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Kemudian per tangan 45 derajat itu adalah sama dengan 1 dikurang tangan 30 derajat itu 1/3 akar 3. Nah, kemudian kita itu menjadi dia sama dengan 50 akar 3 tambah 50. Kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi penjabarannya karena 100 kali 1/3 akar 3 itu maka 100 akar 3 per 3. Kemudian per ini kan 1 kita jadikan 3 per 3. 3 dikurang akar 3 karena 1 kali akar 3 kan akar 3, berarti 3 dikurang akar 3 per 3 tentunya. Kemudian akar per 3-nya kita coret saja, jadi 100 akar 3 per 3 dikurang akar 3. Nah, kita kalikan dengan akar sekawan. Berarti 3 plus akar 3 per 3 plus akar 3. Ini sama dengan 100 akar 3 kali 3, maka 300 akar 3 ditambah 100 akar 3 ditambah dikali akar 3, maka dia 300 karena 100 kali 3. Oke. Per 3 kali 2 berarti 9, kemudian dikurang 3 atau sama dengan 6. Kita simpan saja ke sini. Maka nanti dia jadi 300 bagi 6 maka 55. Oke, kita jabarkan dulu. Saya jabarkan dulu. 300 akar 3 per 6 ditambah 300 per 6.
Nah, 300 akar 3 per 6 itu adalah 50 akar 3, kemudian plus 300 bagi 6 itu adalah 50. Jadi seperti itu penjabarannya, sehingga kita peroleh nilai AB-nya itu adalah, panjang AB-nya itu adalah 50 akar 3 plus 50. Nah, AB itu tadi kita misalkan dia adalah lebar sungai. Jadi lebar sungai itu adalah 50 akar 3 plus 50. Nah, lanjut untuk bagian B-nya, kita mencari tinggi menara ya. Nah, tinggi menara kita perhatikan segitiga ABC. Untuk tangan 45 derajatnya itu adalah perbandingan dari depan banding samping, maka BC per AB. Kemudian BC-nya apa? BC-nya itu sama dengan AB tangan 45 derajat. Nah, AB tadi kita ketahui nilai AB-nya tadi itu adalah 50 akar 3 ditambah 50. Nah, kemudian tangan 45 derajat itu adalah 1. Maka 50 kita kasih kurung ya. Nah, 50 akar 3 tambah 50 kali 1 itu adalah 50 akar 3 tambah 50. Jadi karena kita misalkan tadi BC-nya adalah tinggi menara, jadi tinggi menara tersebut adalah 50 akar 3 tambah 50. Lanjut contoh selanjutnya, contoh 4. Seseorang pengamat berada pada puncak menara yang tingginya 100 meter, melihat sebuah kapal di permukaan laut dengan sudut depresi 35 derajat. Nah, ini ada lagi kata sudut depresi. Jadi, kalau elevasi tadi arah horizontal si pengamat atau mata si pengamat yang melihat ke atas. Nah, kalau sudut depresi itu adalah arah pengamat yang horizontal yang melihat ke bawah. Nah, jadi si pengamat melihat ke bawah dinamakan sudut depresi. Makanya kita hitung jarak kapal itu dari kaki menara. Jadi si pengamatnya ini ada di atas menara yang tingginya 100. Kemudian kita mau mencari jarak kapal dari kaki menara. Langsung kita sketsakan dalam bentuk gambar. Nah, ini si pengamat ada di titik C. Nah, kemudian dia di atas menara. Kemudian kita beri tinggi menara itu adalah sama dengan AC, panjang AC. Nah, ini tinggi menaranya ya. Dia adalah 100 meter. Selanjutnya dia melihat kapal di permukaan laut. Nah, jadi dia melihat kapal, dan jadi ini di laut ya. AB ini adalah panjang lebar laut dari menara ke si kapal ini. Kemudian kan dia melihat kapal ini dengan sudut depresi 35 derajat. Yang mana yang dimaksud sudut depresi 35 derajat? Nah, yang ini adalah sudut yang dimaksud. Jadi si pengamat, arah horizontal si pengamat yang melihat ke bawah. Nah, ini adalah sudut depresi. Nah, selanjutnya kita perhatikan dulu A, B, C itu sama dengan BCD. Jadi sudut ABC ini sama dengan BCD. Nah, jadi di sini juga 35 derajat. Masih ingat sudut yang seperti ini. Nah, besar sudut ini sama dengan besar sudutnya ini. Oke, ini untuk pelajaran geometri. Nah, selanjutnya untuk nilai tangan kita menggunakan lagi perbandingan tangan. Karena kita mau mencari jarak kapal dengan kaki menara atau AB, maka kita bandingkan sisi depan per sisi apit. Untuk sudut 35 derajat ini, sisi depannya berapa? Sisi depannya adalah 100. Kemudian sisi
apitnya adalah AB atau sisi dekatnya. Maka tangen 35 derajat itu sama dengan AC per AB, atau AB tangen 35 derajat sama dengan AC, atau AB ini sama dengan, karena AC-nya adalah 100 per tangen 35 derajat. Nah, nilai tangen 35 derajat ini kalian pakai kalkulator saja, dia itu kurang lebih 0,7 sekian-sekian. Makanya 100 bagi tangan 35 derajat itu adalah 142,8 meter. Nah, seperti itu kita menggunakan perbandingan nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Sekian untuk pekan ini. Karena dari awal tadi saya sekadakan bahwa ada penggunaan trigonometri pada segitiga siku-siku dan segitiga sebarang, pekan ini kita hanya membahas mengenai penggunaan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian untuk pekan depan kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu penggunaan trigonometri pada segitiga sebarang dengan aturan-aturan sinus, kosinus, dan tangen. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian jika ada yang kurang dipahami, kurang jelas, silahkan tanyakan di grup kelas WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.